Data Kementerian Kesehatan menyebutkan hampir separuh bayi di Indonesia tidak mendapatkan inisiasi menyusui dini atau air susu ibu saat baru lahir dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengatakan pemberian IMD kepada bayi baru lahir tercatat sebanyak 51,8% dan pemberian ASI eksklusif 54%. Padahal 80% proses kelahiran di Indonesia sudah dilakukan di tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Namun tidak semua tenaga kesehatan memahami konsep pemberian IMD dan ASI eksklusif kepada bayi yang baru lahir. Faktor lain yang menjadi penghambat pemberian ASI eksklusif adalah lingkungan ibu menyusui. Mulai dari keluarga yang tidak memberikan dukungan untuk pemberian ASI eksklusif dan lingkungan pekerjaan bagi ibu pekerja yang tidak menyediakan ruang untuk memberikan ASI atau tempat untuk penyimpanannya. Padahal ASI eksklusif memberikan banyak manfaat, diantaranya menjadikan otak bayi lebih cerdas dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Halo, jumpa lagi dengan kami klinikdoktertv.com. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang ASI dan menyusui. Air susu ibu itu sebetulnya komposisinya di awal sangat sesuai dengan pencernaan bayi yang belum sempurna. Jadi bayi baru lahir di mana ususnya belum sempurna itu harus mendapat nutrisi yang terbaik yang mudah dicerna oleh si usus itu. Komposisi ASI itu syarat dengan komponen-komponen yang bisa menyempurnakan fungsi dari pencernaan itu sendiri. Jadi di dalam ASI itu ada yang namanya laktosa. Laktosa ini sifatnya asam. Dia akan memberikan suasana asam di dalam pencernaan bayi dan memilih kuman-kuman apa yang boleh tumbuh di sana. Jadi ada yang disebut dengan mikrobiota, itu dengan adanya laktosa dia tumbuh subur. Sebaliknya bakteri-bakteri yang merugikan akan mati. Kemudian di dalam ASI itu sendiri dia bisa merangsang sistem kekebalan di dalam ASI, di dalam pencernaan bayi, karena di sana ada growth factor. Kemudian di dalam ASI itu sendiri ada enzim-enzim yang bisa mencerna atau mengabsorpsi si ASI itu sendiri. Dan kemudian juga di sana ada imunoglobulin A sekretorik yang sangat tinggi. Kemudian ada makrofag yang semuanya fungsinya untuk melindungi sistem pencernaan yang belum sempurna. Kemudian di dalam ASI itu sendiri juga ada asam lemak yang sangat baik untuk otak. Ya, jadi banyak sekali komponen-komponen yang membuat ASI itu tidak bisa ditandingi oleh susu formula semahal apapun. Tetapi memang untuk mendapatkan produksi yang cukup ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, jadi seperti harus inisiasi menyusui dini sehingga si bayi kemungkinan menemukan puting lebih cepat. Kemudian dia juga harus rawat gabung sehingga dia bisa menyusui sesering mungkin sehingga produksi yang tadinya sedikit lama-lama akan meningkat. Gendong bayi ibu dengan seluruh tubuhnya menghadap tubuh ibu. Posisi hidung dan dagu bayi menghadap payudara. Tahan kepala, leher, dan punggung bayi dengan tangan ibu. Bayi ibu sebaiknya menangkupkan seluruh bagian dari puting dan areola, yaitu bagian hitam di sekitar puting, masuk pada mulutnya.